Cantik sekali. Terima kasih semua sudah datang ke pernikahan kami hari ini. Kami di sini untuk bersulang untuk semua orang. Pelan-pelan. Saya harus datang dulu. Apa kamu merasa aneh? Tidak mengejutkan sama sekali. Karena pengantin hari ini Sui adalah Hidamin. Yang Hongzhi, apa yang kamu bicarakan? Kalau kamu tidak mau saya katakan maka saya tidak akan mengatakannya. Saya harap kamu berhenti di sini. Kamu takutkan? Tidak apa-apa, saya tidak akan menyulitkan kamu. Hari ini adalah hari besar Sui. Jangan membuatnya sulit. Kamu adalah sepupu saya. Saya akan melakukan apapun yang kamu suruh. Oke, kita bicara di luar nanti. Tapi minuman pernikahan ini, kamu tidak bisa menghentikan saya untuk meminumnya. Sepupu yang membawa minuman adalah sepupu. Terima kasih, terima kasih. Sui. Saya juga ingin memberikanmu hadiah. Hadiah ini tidak ringan, kamu lihat. Kamu bilang ini berharga kan? Ini bernilai ratusan ribu, tapi kamu tidak bisa membelinya. Ini tidak berharga. Buang saja ke tempat sampah, dan tidak ada yang mengambilnya. Tunggu buka. Apa yang kamu lakukan? Karena Hidamin memberikan hadiah yang sangat spesial. Saya pikir kita harus menunggu sampai Sui kembali ke Prancis. Yang Hongzhi, apa yang kamu ingin lakukan? Tidakkah kamu mengerti maksud saya? Saya pikir hadiahmu ditujukan untuk saya. Kamu mengerti. Hidamin, saya sudah menyiapkan hadiah untukmu. Apa kamu ingin melihatnya? Tapi biar saya katakan dulu, ini harus diselesaikan. Mari kita akhiri sekarang ya. Ya sudah selesai sekarang. Hei teman-teman, saya ada urusan dengan pria ini. Keluarlah dulu. Minumlah sampai puas. Saya akan minta maaf kepada kalian untuk minumannya nanti. Saya belum minum cukup, ada apa dengan Damin Zouqian? Saya belum minum cukup. Yang Hongzhi, mari kita jelaskan dulu. Aku akan kembali untuk minum dengan kalian. Aku akan minum denganmu. Maafkan aku. Aku harus menyelesaikan urusan denganmu. Ayo kita keluar dan bicara. Yang Hongzhi, kamu sudah banyak merugikan orang lain. Aku beritahu kamu, jika kamu tidak memberiku, aku belum selesai denganmu. Aku sudah bilang kamu ingin mengacaukan pernikahan Sui. Aku tidak akan setuju meski harus mempertaruhkan nyawaku. Kamu pikir aku bodoh? Aku juga bilang aku datang ke sini hanya untuk pernikahan Sui. Hari ini, jika kamu tidak mendengarkan aku membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya seumur hidup. Dengar, kamu punya dendam yang dalam padaku. Jangan pernah berpikir untuk mengacaukan pernikahan Sui hari ini. Jika kamu masih manusia, ini hanya urusan kita. Kita akan bicara setelah pernikahan. Kamu adalah pria baik dan ayah yang baik. Untuk putrimu yang berharga, kamu bayar aku setiap sen yang kamu hutang padaku. Apa yang aku hutang padamu? Lihat berapa nilainya. Ini semua kesalahanmu. Aku mengeluarkannya hari ini hanya untuk membiarkan semua orang melihat dan memberi selamat pada putrimu. Kamu benar-benar bajingan, kenapa mereka tidak mengambilmu? Semua 10 jari direm.
Kamu memujiku. Ya jika itu tidak berhasil mari kita naik lagi. Biar aku ceritakan tentang kisah hidup Sui. Hari ini adalah hari besar baginya, jadi dia tidak bisa melupakan akarnya. Hidamin kamu berani. Getau. Aku menyuruhmu pergi dari sini sekarang. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Getau. Di mana Getau? Getau. 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 Yang Hongzhi aku akan bertarung mati-matian denganmu lepaskan. Berapa tahun kamu sudah memanfaatkanku? Aku sudah dipermainkan olehmu lagi dan lagi. Aku tidak akan merusak pernikahan Sui hari ini. Aku bukan manusia sialan. Aku berjanji padamu dengan kondisi apapun. Siapa yang menyuruhmu setuju? Kamu ingin mengganti rugiku kamu tahu? Bagaimana kamu bisa punya 2 istri dan 2 anak perempuan? Kenapa aku Hidamin tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Jika kita tidak menyingkirkanmu kedua keluarga kita akan. Tidak akan ada hari yang baik. Kenapa kamu diam saja? Aku kesini untuk menyelesaikan urusan denganmu hari ini. Aku tidak takut apapun saat ini. Bahkan jika aku masuk penjara aku akan menjadi pria pemberani ketika keluar. Aku tidak akan membiarkanmu hidup enak kamu tahu. Hidamin aku akan memberimu. Ada 500.000 yuan di kartu ini ambil. Hidamin kenapa aku harus percaya padamu? Berhenti memeras aku. Kamu cukup pintar untuk membawanya ke sini. Aku tidak bisa memberimu kartu ini, itu semua tabunganku. Aku berencana membeli rumah untuk Sui. Aku tidak bisa memberimu Hidamin. Bawa ke sini, bawa ke sini. Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin membunuhku. Aku benar-benar berharap kamu mati. Tapi tidak sekarang aku pikir, kamu tidak punya keberanian. Jika aku mati, polisi tidak akan membiarkanmu pergi. Jika aku mati kamu juga akan mati. Kamu punya 2 wanita, dan 2 anak perempuan. Bagaimana kamu menjelaskan pada mereka? Hidupmu lebih berharga, daripada milikku aku sampah. Aku akan memberimu semua uang di kartu ini, milik Hidaming. Jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Aku akan mengambil uangnya dan pergi. Yang Hongxi lebih baik kamu memberiku uangnya. Kalau tidak aku akan membuat hidupmu tidak tenang. Pulang dan beritahu Liu Jie dan Sui Yi. Sampai jumpa. Damin. Dia sudah mati.
Halo, halo. Duduklah. Kenapa lama sekali? Aku sangat cemas. Hidamin, bagaimana denganmu? Dia pergi. Hari ini adalah hari yang bahagia. Ge Tao Sui Yilai. Ying Hong, hari ini hari besar minum. Dia benar-benar pergi. Itu bagus. Getau, kami pergi, terima kasih atas kerja kerasmu. Getau cepat punya anak, selamat tinggal, selamat tinggal. Apa kamu menemukan sesuatu yang berhubungan dengan almarhum? Itu terjadi begitu tiba-tiba. Kami sudah memeriksa. Pintu lift terbuka dari lantai atas. Tolong putar lagi rekaman CCTV menuju lantai atas. Oke, segera tampilkan. Ini almarhum. Itu dia. Terus turunkan. Rusak, sepertinya ada yang salah dengan perangkatnya. Informasi berikut tidak terekam. Terima kasih dan semoga bersenang-senang. Syukurlah tidak ada yang serius terjadi. Bibi Liu, mari kita bawa mereka. Kirim ke rumah baru. Oke, kalian duluan, aku kelelahan. Baru saja Hidamin membuat keributan. Aku sedang bersemangat. Ayo ke kamar pengantin dan bersenang-senang. Aku juga memukulinya sangat memuaskan. Sui, tolong bahagia. Aku juga sangat bahagia. Bagaimanapun semuanya sudah berakhir. Sui, di mana ayahmu? Aku belum melihatnya setengah hari. Kemana dia pergi? Di mana itu? Hongzi, Hongzi. Bibi Liu sudah selesai mengantar tamu? Apakah mereka semua sudah pergi? Bagus. Mengapa Hongzi masih duduk di sini? Apa kamu kelelahan? Kita harus membereskan dan pulang. Sui dan Getau, siapa di antara kalian yang akan membayar? Bibi Liu tidak perlu. Wen Xiu, tolong bantu kami pergi sekali. Maaf merepotkan, tidak apa-apa. Bibi, hampir waktunya kita pergi. Kamu pasti Getau. Aku Apakah kamu kenal seorang pria bernama Hidaming? kenal kamu. Ikutlah dengan Pak kami. polisi, ada apa? Mengapa membawanya pergi? Hidaming jatuh ke dalam lubang lift dan meninggal. Apa? Hidamin meninggal. Kami melihatnya di rekaman CCTV. Kamu membawanya ke dalam lift. Jadi kami ingin menanyakan kepadamu. Jika ada pertanyaan, beritahu kami ketika kamu kembali. Pak polisi, mungkin ada salah paham. Getau pasti bukan pembunuhnya. Jangan khawatir Sui, tidak apa-apa. Hari ini adalah malam pengantin kita. Apa yang harus kulakukan jika kau pergi? Rekan polisi. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Getau. Aku yang penting. Apa hubungannya denganmu? Ketika Hidaming jatuh ke dalam lubang lift,
Aku satu-satunya yang ada di sana. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Dia juga memegang salah satu kartu kreditku. Kematian Hidaming berhubungan langsung denganku. Aku bersedia bekerja sama dengan penyelidikanmu. Tapi aku punya satu permintaan. Hari ini adalah pernikahan putriku. Aku berharap bisa mengantarnya ke rumah baru. Menunaikan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Tapi kau takut akan sesuatu yang tak terduga. Bisakah kau membantuku berdiri? Aku tidak akan pernah melarikan diri. Tidak perlu kau tidak bisa melarikan diri. Tapi kami sedang bertugas. Sepertinya kau harus ikut dengan kami. Pak Polisi. Pak Polisi, aku mohon. Tolong buat pengecualian sekali saja. Jika ada yang ingin kau katakan, katakanlah sekarang. Kami menunggumu di sini. Terima kasih. Ada apa? Kenapa kau menangis? Hari ini adalah hari besar Sui. Tidak ada yang boleh menangis, tidak ada yang boleh menangis. Ayahmu benar, jangan menangis, mari kita bahagia. Ayah Sui belum pernah melihat secantik dirimu hari ini. Aku bisa menghadiri pernikahanmu hari ini. Aku bisa melihatmu dan orang yang kau cintai. Hidup bersama mulai sekarang. Aku sangat bahagia. Getao Sui bersulang untuk ayahnya segelas anggur. Liu Jie datang dan duduk di sini juga. Baiklah. Kita berdua harus minum anggur pernikahan ini. Getau aku harus mengantarkan Sui pulang hari ini. Aku ingin menyerahkannya langsung kepadamu. Kau harus baik padanya di masa depan. Ayah jangan khawatir, aku akan selalu memperlakukan Sui dengan baik. Ayah Sui membuatmu terlalu menderita di masa lalu. Aku selalu menyesalinya. Aku hanya berharap kamu tidak akan membenciku di masa depan. Kamu benar-benar ayah yang tidak kompeten. Gutau aku harus mengantar Sui pulang hari ini. Aku ingin menyerahkannya langsung kepadamu. Kamu harus bersikap baik padanya di masa depan. Ayah jangan khawatir, aku akan selalu memperlakukan Sui dengan baik. Ayah Sui membuatmu menderita terlalu banyak di masa lalu. Aku selalu menyesalinya. Aku hanya berharap kamu tidak akan membenciku di masa depan. Kamu benar-benar ayah yang tidak kompeten. Aku tidak membencimu lagi, sungguh. Oke, aku merasa lega sekarang. Tapi aku tidak bisa melakukan apapun lagi untukmu. Ucapkan maaf lagi. Aku harap kalian berdua menghargai pernikahan kalian. Aku berharap kalian berdua bahagia. Terima kasih ayah. Sudah hampir waktunya, ayo pergi. Yinghong, ayah tahu semua yang kamu lakukan. Terima kasih ayah. Jaga baik-baik ibumu. Ayah jangan khawatir, aku akan merawat ibuku dengan baik. Ayo pergi. Ayah? Sui, kamu akhirnya memanggilku ayah. Ayah?
ayah kamu tahu maksudku. Bahkan jika aku merasa sakit, aku juga merasa terhibur. Ayah. Ayahku memegang tanganku. Dia memintaku untuk merawat ibuku dengan baik. Dia juga berterima kasih padaku atas semua yang kulakukan untuk Sui. Tapi kamu tahu, aku merasa seperti akan hancur. Aku tidak sekuat itu. Bisa menanggung semuanya. Ketika aku melihat polisi membawa ayahku pergi, aku merasa hatiku hancur. Aku sangat khawatir tentangnya. Berhenti menangis, kamu tidak seharusnya menanggung ini. Tekanan yang begitu besar. Kamu tidak memiliki kekuatan itu. Mengapa membawa tas besar seperti itu? Lagi pula ayahmu akan baik-baik saja. Mengapa? Sangat sederhana, ada begitu banyak orang kemarin. Bagaimana ayahmu bisa melakukan hal seperti itu? Apakah dia melakukan ini untuk Sui? Jadi tidak peduli apapun. Jika dia melakukannya untuk Sui, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia seorang pembunuh. Apa yang akan kalian berdua lakukan? Oke, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Tunggu sampai semuanya jelas sebelum mengambil keputusan. Belum terlambat. Tao Jin, terima kasih banyak. Selalu membantuku saat aku dalam kesulitan. Ya, apa lagi yang bisa kita ucapkan terima kasih satu sama lain? Kamu tidak seharusnya berada di bawah tekanan seperti ini. Kamu tahu aku benar-benar merasa seperti seseorang tidak punya hak untuk merasa bersalah. Ayahku ingin memberi kompensasi pada Sui dan Bibi Liu. Dia benar-benar putus asa sekarang. Sebenarnya aku merasa bersalah padamu. Semakin baik kamu memperlakukan aku, semakin aku merasa menyesal padamu. Yah, kenapa kamu memikirkan begitu banyak? Memperlakukanmu dengan baik adalah urusanku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Berhenti merasa begitu bersalah. Aku sangat lapar. Aku lapar. Pelayan, apa yang ingin kamu makan di menu? Makan besar-besaran. Oke, pesan saja. Tolong doakan aku.
Bodhisattva, tolong lindungi ayahku agar tetap aman. Semoga yang terbaik. Aku lebih rela kehilangan 10 tahun hidupku untuk menyelamatkan ayahku dari penjara. Getau, menurutmu apakah Bodhisattva akan mengabulkan doaku? Kamu berdoa dengan sangat tulus. Kupikir Buddha pasti akan mengabulkan keinginanmu. Aku baru saja meminta Bodhisattva untuk memaafkanku. Penjara ayahku. Aku lebih rela memotong 10 tahun hidupku. Aku tahu kamu khawatir tentang ayahmu. Tapi kurasa kamu tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Tapi Getau, kamu harus mengerti perasaanku. Ayahku melakukan ini untukku. Aku tahu kamu sedih, tapi kita. Tanpa Getau aku tidak akan pernah mengerti. Kurasa aku telah menyakitinya. Sekarang setelah kupikir-pikir, aku benar-benar menyesal. Kenapa aku begitu keras kepala? Aku tidak akan memanggilnya ayah. Sebenarnya aku tidak lagi membencinya. Bahkan jika dia tidak melakukan begitu banyak untukku, menurutnya lunasi hutang yang dia berutang padaku, aku juga akan memaafkannya. Karena dia adalah ayah kandungku. Tapi aku masih menolak memanggilnya ayah. Sui tidak perlu menyalahkan dirinya lagi. Masalah ini sudah berlalu. Jika aku menelepon lebih awal, dia pasti sangat senang. Tapi ini hal yang sangat biasa. Aku tidak melakukan hal yang paling sederhana. Bagaimana aku tidak sedih dan kesal? Aku mengerti perasaanmu. Tidak apa-apa, kita akan membayarnya bersama nanti. Getau, kamu sangat baik padaku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Bodoh, kamu adalah istriku, berterima kasih padaku. Oke, jangan tidak bahagia. Senyum pada suamimu. Kamu yang bodoh, suamiku yang bodoh. Kenapa kamu di sini? Ying Hong meneleponku dan memberitahuku tentang situasimu. Aku buru-buru datang. Maaf mengganggumu lagi. Jangan bilang begitu, aku bertanya padamu.
Apakah kamu yang membunuh Tidak, Hidamin? dia jatuh sendiri. Aku sudah menjelaskan semuanya pada polisi. Mereka juga pergi ke Itu TKP bagus, untuk kamu menyelidiki. akan segera keluar. Tidak akan semudah itu. Hidamin sudah meninggal. Masalahnya adalah tidak ada saksi Jadi mata di mereka TKP. masih tidak percaya padamu ya? Apakah polisi berpikir aku punya motif untuk membunuh? Hukum membuat keputusan berdasarkan fakta. Jika kamu tidak membunuh Hidamin, maka kamu tidak membunuhnya. Tapi mereka masih berpikir aku punya motif untuk membunuh. Jangan khawatir, aku akan menyewa pengacara terbaik untukmu. Jangan terlalu memaksakan diri. Aku adalah tersangka sekarang. Keadaanku pasti akan mempengaruhi keadaanmu. Dan belakangan ini, satu hal demi satu hal. Kamu pasti sedang mengalami masa sulit. Aku sudah memikirkannya, mari kita bercerai. Lau Yang, tolong jangan bicara seperti itu sekarang. Kita masih sepasang suami istri. Dan aku percaya kamu tidak bersalah. Semakin kamu memperlakukan aku seperti ini, semakin aku merasa bersalah padamu. Lau Yang berkata dengan jujur. Saya adalah wanita yang mencintai wajah. Jika saya meninggalkanmu sekarang, saya benar-benar ingin orang lain menunjuk saya. Dan untuk memenangkan merah saya harus membantumu. Oke, saya akan segera kembali ke Shanghai. Mendapatkan pengacara terbaik untukmu. Biarkan Yinghong tinggal di Hangzhou. Jika ada sesuatu beritahu saya. Saya akan di sini kapan saja. Oke. Sampai jumpa. Sui getau. Apakah kamu senang sekarang? Selama kamu senang. Yinghong Wenxiu. Kamu memiliki tata letak yang bagus di sini. Apa masalahnya? Saya akan pindah bersamamu, tinggal bersamaku. Apa yang terjadi dengan keluargamu? Apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya merindukanmu. Apa yang sebenarnya kamu ingin saya lakukan? Saya bukan pacarmu. Kamu pacar saya, jadi wajar jika merindukanmu. Kamu pasti tahu bahwa saya sedang tidak mood belakangan ini. Jadi kamu datang ke sini khusus untuk menemani saya ya? Ya, ada sesuatu yang terjadi pada ayahmu baru-baru ini. Hal yang besar. Kamu tinggal sendirian lagi. Saya khawatir kamu bahkan tidak akan tahu ketika kamu kesepian. Tidak ada yang berbicara. Jadi saya datang. Tempat tidur ini sangat nyaman.
Wenxiu, tepat sekali kamu datang untuk menemani saya. Saya benar-benar bingung belakangan ini. Saya tahu kamu membutuhkan saya. Terima kasih. Apakah kamu dan saya perlu saling berterima kasih? Bagus, kamu bisa menemani saya mulai sekarang. Tentu saja. Wenxiu, kamu bekerja di perusahaan. Sudah beberapa lama. Direktur kantor telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Semua orang sangat puas denganmu. Setelah diskusi kami memutuskan untuk mempromosikanmu sebagai asisten manajer umum. Tuan Tao, Apakah kamu pikir beban ini terlalu berat? saya pikir saya tidak sanggup. Tolong pikirkan lagi dengan hati-hati Tuan Tao. Jangan menolak, ini sudah diputuskan. Tuan Tao, saya benar-benar terkejut. Saya tidak terlalu familiar dengan bisnis perusahaan. Saya khawatir tidak akan melakukannya dengan baik. Saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda. Tidak apa-apa, ikuti saja saya dan familiarisasi dengan pekerjaan. Tidak apa-apa, oke? Ini surat penunjukannya. Saya akan membacakannya untuk Anda di rapat nanti. Terima kasih Pak Tao. Ada apa, Wenxiu? Bagaimana kabar Yinghong? Tidak terlalu baik. Dia sedang bekerja keras sekarang. Saya sendiri lelah. Dia tidak punya apa-apa sekarang. Sangat menyedihkan. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir tubuhnya tidak akan kuat. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu datang? Sangat misterius. Kamu bekerja sangat keras. Saya benar-benar tidak berani mengganggu Anda. Kenapa begitu bagus dan ada bunga-bunga? Hari spesial apa hari ini? Hari ini memang hari yang penting. Saya sudah lama memikirkan untuk melamar Anda. Saya sudah memikirkannya, dan saya tidak takut Anda menolak. Tapi saya tidak akan menerima kegagalan. Tao Jin, jangan bahas ini lagi. Yinghong, lihat saya menikahlah dengan saya, tolong. Anda tidak perlu buru-buru menjanjikan saya. Saya akan menunggu Anda selamanya. Sampai Anda menjanjikan saya, oke? Tao Jin, tidakkah Anda pikir mengatakan ini sekarang? Sedikit terlalu dini? Jangan terlalu banyak berpikir. Saya tahu Anda pernah menyakiti saya tidak menyangkalnya. Tapi saya tidak peduli dengan itu. Anda adalah pria yang luar biasa. Anda bisa memaafkan banyak hal. Tapi saya berbeda dengan Anda. Bahkan jika saya berbohong kepada Anda karena banyak alasan, saya tetap menipu Anda. Meskipun Anda sudah memaafkan saya, tapi saya masih belum memaafkan diri saya sendiri. Jangan bicara terlalu banyak. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Bisakah Anda melepaskan simpul di hati Anda? Saya tidak punya hak untuk menyuruh Anda melakukan apapun. Saya akhirnya mendapatkan dari yang lain. Perasaan keluar. Belum pulih. Aku belum siap untuk hubungan lain. Dan kau pikir aku tidak melakukan itu? Apa ini tidak adil bagimu? Apa keberadaanku memberi tekanan padamu?
Ying Hong, jika aku pergi dan memberimu ruang, apa kau akan mempertimbangkan kembali? Bagaimana dengan hubungan kita? Aku mengerti kalau kamu sedang tidak sehat dan cukup ceroboh. Ingatlah untuk menjaga dirimu baik-baik. Apa aku benar-benar jatuh cinta pada Tao Jin? Apa karena aku terlalu peduli padanya? Itulah mengapa aku takut menghadapi perasaannya. Ying Hong, bukankah kau selalu berharap dia pergi? Tapi kenapa hatimu terasa begitu sakit? Ying Hong, apakah kau benar-benar ingin melepaskannya seperti ini?
Apa kamu baik-baik saja? Maaf, maaf. Aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Ngebut. Hari ini kamu yang ketiga. Apa gunanya drift mobil? Kamu tidak ingin hidup tapi orang lain ingin. Maaf dokter, aku tidak ngebut. Aku ditabrak sepeda. Setiap orang yang datang ke sini punya alasan. Aku memberitahumu sekarang. Banyak sekali orang yang tidak ingin mati. Sui, tolong pulang lebih awal. Sui, kamu masih bulan madu. Cuti pernikahan belum selesai. Sebenarnya kamu tidak harus bekerja. Awalnya getau dan aku ingin pergi traveling. Tapi aku tidak mood saat sesuatu terjadi pada ayahku. Aku tidak bisa tinggal di rumah. Lebih baik kamu datang kerja. Tidak mudah bagimu, nak. Pikirkan lagi dan kembali. Taujin. Sui bar. Apa pentingnya bagaimana kamu terluka? Bukan masalah sedikit luka, tidak apa-apa. Mau aku antar ke sana? Baiklah, ayo jalan-jalan bersama. Kejadiannya ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Maksudmu kamu putus dengan kakakku? Bukan putus. Karena dia tidak berjanji padaku. Benarkah? Lalu kalian berdua. Aku tidak bisa menyalahkan dia, karena tidak mau menyerah. Aku nggak tahu apa yang terjadi belakangan ini. Aku lagi bete banget. Taujin, jangan terlalu sedih. Kamu baik banget sama adikku. Aku yakin dia bakal ngerti. Kalian berdua sebenarnya cocok. Aku khawatir banget sama keadaannya. Dia tuh orangnya ceria banget. Aku takut dia bakal menutup diri. Terima kasih udah ngingetin aku, Taujin. Adikku tuh terlalu keras kepala. Aku simpen aja semua pikiran di otakku. Kurasa aku harus membujuknya. Sudahlah, sebenarnya aku nggak seharusnya ngomong ini ke kamu. Aku lagi bete banget aja. Jangan ambil hati apa yang baru aku bilang. Mau nonton yang mana? Ada apa? Aku lagi kesel banget jadi nggak mau nonton lagi. Jangan mikir terlalu banyak, ayo tidur lebih awal. Adikku dan Taujin putus. Apa? Kamu bilang mereka putus? Hari ini aku ketemu Taujin pas pulang kerja. Dia bilang ke aku, Gimana mungkin? Bukannya mereka berdua mau nikah sebentar lagi? jadi aku rasa ini terjadi tiba-tiba. Aku beneran nggak tahu apa yang dipikirkan adikku. Kamu pikir aku harus tanya adikku? Sayang, aku lagi ngomong sama kamu. Kamu bilang apa? Kamu dengar nggak? Kenapa sih kamu?
Jangan peduliin urusan orang lain sama sekali. Kalau gitu kamu bilang aja aku dengar sekarang. Merah? Yinghong, kenapa kamu masih ngembangin foto? Aku lihat kamu tuh kayak workaholic. Kamu bakal capek sendiri. Ayo kita jalan-jalan. Aku nggak mau kamu baik-baik aja. Nggak apa-apa. Ini bunga lili yang harum. Gak heran wanginya enak banget. Siapa yang kirim? Dikirim sama Tao Jin. Gak heran, aku mikir. Gimana bisa kamu gak ngurusin bunga secantik ini? Dia yang kirim. Dia ngapain sih? Yinghong cepetan bilang ke aku. Tao Jin melamarku. Tapi aku menolaknya. Aku tidak menyangka ada pria sebaik itu. Aku benar-benar membenci diriku sendiri kadang-kadang. Aku merasa tidak hanya menyakiti diriku sendiri, tapi juga menyakiti orang lain. Kupikir aku telah menghancurkan hati Tao Jin kali ini. Apakah kamu punya perasaan terhadap Tao Jin? Wen Xiu tidak peduli apakah aku punya perasaan terhadap Tao Jin atau tidak. Tidak mungkin aku menikah dengannya. Setelah meninggalkan Getao, aku berpikir, mungkin aku tidak akan pernah menikah seumur hidupku. Sebenarnya tidak ada yang buruk tentang itu. Tahukah kamu kenapa aku suka mengambil foto pernikahan? Bayangkan seorang wanita yang mungkin tidak akan menikah. Setiap hari untuk wanita yang akan menikah. Merekam momen-momen paling bahagia. Bagaimana rasanya? Aku melihat para pengantin ini mengenakan gaun pengantin mereka setiap hari. Itu adalah waktu yang paling indah dan paling bahagia dalam hidup mereka. Momen paling membanggakan. Tapi aku mungkin tidak akan pernah punya kesempatan dalam hidupku mengenakan gaun pengantin. Tapi kadang-kadang aku melihat mereka tertawa begitu bahagia. Aku juga cukup bahagia. Hanya saja kebahagiaan seperti ini sangat sepi. Dan tidak ada yang bisa berbagi. Aku mengerti bahwa wanita kadang-kadang benar-benar bodoh. Ini takdir, tidak ada apa-apanya jika dilihat dengan ringan. Aku juga tidak akan menikah, aku akan tetap bersamamu. Aku sangat suka bersamamu. Jangan bodoh, kamu berbeda denganku. Kamu akan terlihat cantik dalam gaun pengantin. Kamu akan mengerti nanti. Aku tidak bisa dibandingkan dengan Tao Jin. Dia sukses dalam karirnya dan mengendarai BMW setiap hari. Dia bernilai puluhan juta dan setiap gadis ingin bersamanya. Apakah aku wanita biasa seperti itu di matamu? Kamu sekarang hanya untuk beberapa uang kotor. Kamu tidak hanya menjual dirimu sendiri. Kamu mengkhianati cinta kita. Cinta sejati tidak pernah berubah.
Kami sudah putus dan mengalami ujian hidup dan mati. Bisakah kamu dan Tao Jin memiliki ini? Apakah uang benar-benar sepenting itu? Berhenti menggunakan uang untuk menghina aku. Ya, dia adalah pria yang aku inginkan. Aku hanya ingin menikah dengannya. Tidak, aku harus memikirkannya. Apa yang terjadi? Saya akan mengambil fotonya sendiri untukmu. Kita akan memilih beberapa lokasi outdoor. Lihat, ini diambil di hutan. Maaf, teleponnya berdering, tunggu sebentar ya. Xiao Yo, tolong urus tamunya. Apakah saya yang merah? Ada apa? Saya ingin bicara denganmu sekarang. Oke, saya akan menemuimu. Ada apa kamu mencari saya, kok mendesak banget? Katakan kenapa kamu putus dengan Tao Jin. Kamu datang ke saya hanya untuk menanyakan ini. Jawab saya dulu. Saya pikir ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungannya dengan saya, tapi saya ingin tahu. Getau, saya rasa kamu tidak pantas. Tanya saya tentang hal antara saya dan Tao Jin. Saya tahu saya tidak pantas. Tapi saya selalu merasa ini ada hubungannya dengan saya. Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya sejak awal. Saya harus mencari tahu ini hari ini. Kalau kamu menanyakan ini, saya tidak ada yang bisa dikatakan. Dan hal antara saya dan Tao Jin, saya rasa kamu tidak punya hak untuk bertanya. Duduk.